Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulidia Irfania, sering disapa Maulidia. Saya mahasiswa dari Politeknik Putra Bangsa semester 4, kelas 2B2 sore. Kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang auditing dan profesi akuntan publik. Bagaimana kelanjutannya? Silakan saksikan. Selamat menonton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian auditing. Auditing adalah proses penyusunan untuk mengevaluasi bukti-bukti tentang informasi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Adapun pokok-pokok pikiran pengertian pengauditan. 1. Proses yang sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi dan dilakukan dengan suatu urutan yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. Kedua, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik ditunjukkan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat untuk individu atau badan usaha untuk mengevaluasi tanpa memihak dan berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Artinya, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi. Selanjutnya, keempat, menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksud untuk menetapkan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan. Kelima, kriteria yang ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan atau berupa hasil akuntansi, dapat berupa peraturan yang telah ditetapkan oleh sesuai badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen, prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat PABU di Indonesia. Selanjutnya, keenam, penyampaian hasil atau atestasi, yaitu di mana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit atau audit report. Selanjutnya, pemakai yang berkepentingan. Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Adapun perbedaan tujuan dari akuntansi dan auditing. Tujuan dari akuntansi adalah menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Sedangkan tujuan auditing yaitu menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ekonomis pengauditan. Apa saja itu? Di sini saya sudah merangkum ada 4, yaitu 1. Akses masuk ke pasar modal, yaitu harus adanya laporan keuangan untuk mendapatkan akses ke pasar modal. Kedua, biaya modal menjadi lebih rendah karena adanya laporan keuangan yang diaudit mempunyai risiko salah saji yang lebih rendah. Selanjutnya, ketiga, mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Adanya pengauditan untuk mendorong penurunan pada kesalahan laporan. Selanjutnya, yang terakhir, keempat, meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional. Dalam proses audit, seringkali memberikan saran-saran kepada manajemen berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan operasional. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit
Memberi sedikit pengertian jenis-jenis auditor. 1. Auditor pemerintah, yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan. Kedua, auditor forensik, yaitu tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan. Ketiga, auditor internal, yaitu membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Terakhir, keempat, auditor eksternal, sebuah audit yang dilakukan oleh badan eksternal yang memenuhi syarat-syarat. Mungkin video kali ini saya akan memuat tentang beberapa jenis auditor saja. Terima kasih pada yang sudi menonton. Kiranya video ini dapat bermanfaat, silakan share ke teman Anda yang memerlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.